Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyya. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini, di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menegakkan Islam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam 10 tahun terakhir ini kasus pejabat bermasalah makin banyak. Setidaknya 5 pejabat besar di era kepemimpinan ini terjerat kasus hukum. Misalnya Menteri SDM menjadi tersangka korupsi, mantan Menkominfo Johnny G. Plate tersangkut kasus serupa, bahkan Ketua KPK penegak hukum Firly Bahuri yang kita harapkan yang seharusnya menjadi teladan pemberantasan korupsi justru terjerat kasus suap. Yang lain ada pula pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Tak ketinggalan yang terbaru adalah kasus asusila perzinahan yang menjerat Ketua KPU penyelenggara pemilu nasional, yaitu Hasyim Asyari, yang memalukan telah menggunakan nama muassis PBNU, pendiri NU. Bahkan sebelumnya ada banyak undang-undang dan peraturan kontroversial seperti Perpu Ormas tahun 2017, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan revisi Undang-Undang KPK yang sering dikritik karena dianggap lebih menguntungkan penguasa dan pengusaha daripada rakyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akar penyebab dari penyimpangan dan pengkhianatan para pejabat negara dapat dilihat dari 2 faktor utama. Pertama, faktor personal seperti mentalitas korup dan tidak amanah yang sering melekat pada para pejabat yang terpilih lebih karena pertimbangan politis dan hubungan personal daripada berdasarkan integritas moral dan profesionalisme. Kedua, faktor sistemik. Selain faktor individual personal tadi, ada faktor sistemik. Dari sistem pemerintahan demokrasi yang cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan elit dan oligarki, mulai sejak masa pemilu dengan suap menyuap dengan menggunakan uang yang berlimpah ruah, sehingga yang menjadi pun adalah pejabat-pejabat yang akan korup. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan dan undang-undang cenderung menguntungkan kelompok kekuatan ekonomi tertentu yang mendanai pemilu daripada memperhatikan kepentingan rakyat secara luas. Misalnya undang-undang seperti Undang-Undang Migas, Minerba, Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK seringkali lebih menguntungkan pihak swasta dan asing
dan pejabat-pejabat yang takut ditangkap karena bersalah daripada rakyat yang seharusnya memiliki hak atas sumber daya alam dan perlindungan terhadap korupsi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini penting kita sampaikan saling mengingatkan dalam ketakwaan termasuk dalam masalah kehidupan. Dalam Islam, penyelesaian terhadap masalah kepemimpinan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, pemilihan pemimpin berdasarkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka, bukan karena uang mereka. Seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai tauladan utama kita. Dalam memilih Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, kita ambil sebagai contoh pemimpin yang adil dan berkomitmen tinggi pada nilai-nilai agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Adapun pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, solusi sistemik melibatkan penerapan syariah secara komprehensif dalam pemerintahan, dalam kehidupan, dalam masyarakat, dalam keluarga, bukan hanya di individu, bukan hanya dalam masjid. Yang diterapkan dalam pembentukan Daulah Islamiyah, negara Islam pertama di Madinah oleh Khilafah Islamiyah yang berlangsung berabad-abad hingga sampai 13 abad, menegakkan hukum Allah dalam semua aspek kehidupan. Dalam praktiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin memberikan teladan dalam memilih dan membimbing pemimpin. Seperti nasihat beliau kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an saat menugaskan sebagai gubernur di Yaman. Mereka menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penegakan syariah sebagai landasan pemerintahan juga diwujudkan dalam pengaturan negara Islam pertama di Madinah dan berlanjut melalui berbagai masa kekhilafahan seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Utsmaniyah, menunjukkan keberhasilan sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai agama. Yang hari ini nilai-nilai agama dianggap racun bila masuk dalam politik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keteladanan pemimpin dalam Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan Khalifah Umar radhiyallahu an sangat penting untuk dijadikan teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana meskipun memiliki akses terhadap harta negara. Dia adalah penguasa. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menawarkan untuk membuat kasur yang empuk, dia berkata, "Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia ini. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Contoh lain yaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an juga hanya mengambil sebagian kecil harta dari Baitul Mal untuk kehidupan pribadinya karena beliau membutuhkan makan sesuai dengan prinsip beliau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan dengan gaji. Khalifah Umar radhiyallahu an mengikuti jejak kesederhanaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau hidup kesederhanaan saat menjadi khalifah, menyesuaikan kebiasaan makan setelah mendengar kritik dari masyarakat. Contoh lain dari keteladanan mereka adalah sikap anti nepotisme yang ketat. Khalifah Umar radhiyallahu an menegur putranya sendiri yang mencoba memanfaatkan harta milik negara hanya untuk kepentingan ternak unta miliknya yang sebenarnya di situ punya hak. Tapi Umar batasi dalam sikap kehati-hatian. Sistem hukum yang tegas juga diterapkan, terutama terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi. Khalifah Umar radhiyallahu an meminta pertanggungjawaban atas kekayaan yang tidak wajar dari para pejabat dengan hukuman yang beragam tergantung pada tindakan kesalahannya. Harta-harta yang tidak wajar bahkan disita oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah berusaha mengejar unta zakat yang lepas dengan sungguh-sungguh.
menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan tanggung jawab. Ketika ditegur oleh Imam Ali radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa tidak boleh sedikit pun harta rakyat hilang atau tersia-siakan, karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi berbanding terbalik dengan kondisi hari ini, para pejabat dengan jajarannya, mereka bersungguh-sungguh dalam mengambil uang-uang negara untuk kepentingan pribadi mereka dan kelompok-kelompok mereka, mendanai partai-partai mereka. Bandingkan dengan para penguasa saat ini, khususnya di negeri ini, mereka dengan entengnya membuat aneka undang-undang yang memberikan peluang kepada pihak swasta dan asing untuk menguasai berbagai sumber daya alam yang hakikatnya semua itu adalah milik alam, milik rakyat, dan harusnya dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi sanna bi malaikatihi bi mustabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wantur ibadakal muwahhidin wantur man nasaraddin wa akhdhul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'ir buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.